Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pagi hari ini kami kembali masih dapat bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau dan diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa, Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini diberi judul Kekuatan Doa. Pembahasannya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Dan ayat natsnya terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita tahu bahwa doa merupakan sebuah aktivitas yang erat hubungannya dengan denyut nadi kekristenan. Sehingga muncul semacam ungkapan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dari zaman Yesus ada di muka bumi ini, hingga pada pelayanan para rasul di Yerusalem bersama dengan jemaat mula-mula, doa menjadi energi dari setiap pelayanan, bahkan sendi-sendi kehidupan yang dilakukan. Dalam jemaat mula-mula, doa menjadi tindakan yang selalu mereka lakukan ketika mereka berkumpul. Mereka selalu berdoa dengan tekun, baik ketika keadaan baik dan orang-orang menyukai mereka, maupun ketika keadaan buruk dan mereka mendapat tekanan dari banyak pihak. Ketika kesusahan datang, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah memikirkan bagaimana mereka akan bertindak mengatasinya, melainkan segera membawa pergumulan mereka dalam doa. Mereka meminta Tuhan sendiri yang bertindak, menyatakan kuasa-Nya dan memberi kepada mereka keberanian untuk melakukan kehendak-Nya. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam doa mereka, Tuhan pun berkenan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah mereka. Tuhan meneguhkan dan mengaruniakan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil. Jadi doa akan membuat orang beriman untuk terus bergantung kepada Tuhan dan akan selalu mengantar seseorang hidup dalam kerendahan hati. Sesungguhnya kita tidak berarti kalau Tuhan tidak bersama dalam tugas pelayanan. Dan sebagai hamba Tuhan yang setia berdoa, maka dia akan terus menjaga relasi yang harmonis dengan Tuhannya dan juga dengan sesama manusia. Orang yang setia berdoa akan selalu mampu menjadi teladan dan mampu menuntun orang lain yang ada dalam pergumulan. Mereka akan menjadi motivator yang baik, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan beriman. Orang yang setia berdoa tidak mudah terprovokasi. Mereka akan selalu lebih sabar dan membawa persoalan kepada Tuhan dalam doa. Dan orang yang berdoa akan lebih tangguh melawan berbagai godaan, termasuk penyalahgunaan wewenang, misalnya korupsi. Maka hal yang paling utama dalam menjalani kehidupan pelayanan maupun dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, bahkan di dalam berbagai pergumulan keluarga adalah mengandalkan doa. Karena doa memiliki kekuatan yang besar. Dengan berdoa, maka sebagai orang percaya akan membangun kesadaran beriman. Dan dengan kesadaran ini, itulah yang diharapkan akan menjadi modal yang kuat sehingga kita dapat memiliki motivasi, semangat, kesabaran, dan kesetiaan termasuk di dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Seperti dalam pembahasan kita ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesungguhnya ayat ini tidak dapat dipisahkan dengan perikop sebelumnya, yaitu ayat yang pertama sampai ke-22 yang menggambarkan pergumulan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu gereja mula-mula di dalam pemberitaan Injil. Ancaman dan larangan untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus telah menjadi masalah bagi Petrus dan Yohanes, sehingga mereka berbagi cerita kepada teman-teman mereka tentang larangan ini. Mereka tidak ingin pekerjaan sebagai rasul untuk memberitakan Injil terhenti, sebab mereka telah mempunyai komitmen bahwa hanya taat kepada Allah. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-19. Dan sebagai teman sekerja, mereka yaitu teman-teman Petrus dan Yohanes tidak tinggal diam, tetapi mereka mencarikan jalan keluar supaya mereka jangan lagi pernah dihambat di dalam pelayanan mereka. Di dalam situasi ini jalan keluarnya yaitu mereka memohon kepada Tuhan melalui doa. Bisa kita baca di ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi, doa menjadi sarana yang kuat bagi murid-murid di dalam mengatasi pergumulan. Karena kekuatan doa menjadikan mereka tetap kuat sebagai suatu komunitas pengikut Yesus. Sebab mereka sadar bahwa pergumulan harus dihadapi bersama melalui ketekunan berdoa. Dan doa juga telah membuat mereka keluar dari rasa ketakutan dan membuat mereka terus bersemangat memberitakan Injil. Sehingga persekutuan mereka pun semakin kuat, dan di dalam doa juga telah melahirkan pengakuan-pengakuan iman tentang kebesaran, kasih, dan kekuasaan Allah. Di dalam doa juga telah melahirkan pengakuan tentang siapa Allah itu. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dalam ayat yang ke-29 sampai ke-30 sangat jelas bagaimana keluhan-keluhan pengalaman pahit yang mereka lakukan diceritakan dalam doa. Juga permohonan yang tiada hentinya disampaikan kepada Allah supaya memberikan keberanian kepada mereka dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Lalu di ayat yang ke-31, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Mereka melihat tanda dari jawaban doa. Ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Pergumulan adalah cara Tuhan, bukan saja menguji hamba-hambanya, tetapi juga pergumulan telah memicu mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh dalam doa itu pula Roh Kudus telah turun atas mereka. Kekuatan doa telah menjadikan murid Tuhan Yesus semakin berani. Keberanian yang dimaksud bukan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata atau membinasakan orang yang menghambat mereka, melainkan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi doa adalah gambaran kedekatan Tuhan dengan orang yang sedang bergumul. Tuhan mendengar doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, mari kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Mari kita menyerahkan setiap perkara kita kepada Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Mari bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan membiarkan kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam setiap kehidupan dan doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.